Haji 2024, sholat subuh berjamaah bersama Imam Masjidil Haram pertama di dalam Masjidil Haram Makkah. Kami dari KBIHU Darun Nadwah telah meninggalkan Masjid Nabawi dan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada hari pertama melaksanakan umroh wajib di tengah malam yaitu tawaf, sa'i dan tahallul. Hari berikutnya sholat Jumat di Masjidil Haram berangkat dengan cara jalan kaki sendirian, karena bis salawat dari jam 7 hingga jam 14 tidak beroperasi. Pada pagi berikutnya, kami jam 2.30 sudah berangkat dari hotel menggunakan bis salawat sekitar 10 menit sudah sampai terminal Ship Amir. Jalan kaki kira-kira 10 menit sudah sampai dari terminal Ship Amir ke Masjidil Haram. Masjidil Haram dibuka untuk salat subuh ketika azan pertama, karena pada malam hari dai dalam masjid dibersihkan oleh petugas, selesainya setelah mendekati subuh. Kami jamaah dari Kloter 6 JKS Jakarta gelombang pertama dan hari pertama kami ke Masjidil Haram untuk sholat wajib, kepadatan Masjidil Haram masih belum tampak. Semua jamaah haji ingin segera sholat jamaah bersama Imam Masjidil Haram karena Masjidil Haram ini adalah masjid terbesar di dunia berdasarkan kapasitas jamaah. Nilai sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Sedangkan nilai sholat di Masjidil Aqsa 2.500 kali dan di Masjid Nabawi 1.000 kali dari masjid lainnya selain Masjidil Haram. Pada dasarnya para jamaah ingin sholat sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram. Karena kami tempatnya yang jauh dari Masjidil Haram, maka bisa sholat berjamaah hanya 2 kali keberangkatan dalam sehari. Misalkan berangkat jam 2.30 untuk sholat subuh, tentu pulangnya sudah sekitar jam 9.30. Berangkat lagi paling tidak untuk sholat asyar, maghrib dan isya. Dan itu pun pulang sampai di hotel paling tidak sudah jam 23. Padahal paginya sekitar jam 2.30 harus berangkat lagi untuk sholat subuh lagi. Tidak semua jamaah sanggup melakukan ini, meskipun nilai pahalanya 100.000 kali. Jadi sholatnya di masjid yang ada di hotel dan masjid ini juga penuh padahal tempatnya luas. Jamaah juga tidak terlalu memporsir tenaganya karena bisa kelelahan dan bisa sakit. Karena masih punya kewajiban untuk melaksanakan ruku haji yang membutuhkan stamina yang kuat. Namun demikian, ada jamaah yang tidak mengkhawatirkan ini. Di dalam Masjidil Haram sudah tampak dipenuhi jamaah yang hendak menjalankan subuh berjamaah bersama Imam Masjidil Haram. Selama menunggu azan pertama hingga azan kedua, para jamaah melaksanakan sholat-sholat sunnah, berzikir, berdoa dan mengaji. Kita bisa melihat betapa megahnya masjid ini dan begitu kokohnya bangunan masjid ini. Tampak sangat luas dan jauh mata memandang, lampu memancarkan sinar yang indah. Shaf yang melingkar mengelilingi Ka'bah sebagai kiblat kita sholat. Kalau di Masjid Nabawi shafnya tampak lurus sedangkan di sini melengkung. Sebentar lagi akan azan kedua dan 10 menit kemudian iqomah untuk sholat subuh berjamaah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, sebagian jamaah masih tinggal di dalam. Ada yang menanti untuk waktu sholat sunnah syuruk dan sholat sunnah duha. Sambil menanti sholat duha, saya berjalan kaki melihat di sekitaran dalam Masjidil Haram. Saya masuk dari pintu 91 dan saya telusuri di dalamnya. Syaf yang melengkung mengarah satu titik yaitu Ka'bah sebagai kiblat umat muslim. Di area Ka'bah lengkungan diameternya lebih kecil dan semakin jauh, lengkungan diameternya semakin jauh. Pilar masjid juga mengikuti lengkungan syaf sholat. Pilar yang kokoh dan indah dilihatnya dan ruangannya yang segar. Lampu penerangan juga sebagai penghias di dalam Masjidil Haram. Jadi ruang di dalam masjid kokoh, indah, nyaman dan terasa sejuk meskipun jumlah jamaahnya memenuhi masjid. Karpet yang tebal dan empuk membuat nyaman ketika kami menjalankan sholat berjamaah. Pernak-pernik atap masjid yang asri semakin betah kerika di dalam masjid. Tak heran kalau jamaah menunggu waktu sholat 1 jam lebih itu tidak terasa jenuh tapi malah bisa menikmati suasana ini. Suara yang keluar dari loudspeaker yang terserap sehingga tidak menggema dan suara dari depan sampai belakang tetap bareng tanpa ada perbedaan. Masjid ini terlihat semuanya dirancang secara profesional. Secara profesional untuk semua bidang seperti keamanan, kebersihan, pengaturan air zam-zam yang tidak pernah kehabisan,
Cangkir tidak pernah sampai kosong, tempat pembuangan bekas pakai cangkir yang tidak sampai berantakan dan semua terasa rapi. Ketika sholat sudah selesai, petugas kebersihan membersihkan barang atau sampah yang tertinggal di karpet masjid. Ada yang melayani pengambilan Al-Quran yang ingin membaca tapi kesulitan melangkah dan mereka juga membantu mengembalikan Al-Quran yang sudah dibaca dan waktu sholat tiba. Semua ini berjalan dengan sempurna tanpa harus menunggu perintah dari atasannya. Di masjid juga tidak ada kotak amal, tetapi kalau mau mensedekahkan hartanya boleh diberikan kepada petugas kebersihan. Namun tidak ada keharusan, mereka juga sudah dibayar cukup. Setelah saya menyusuri di dalam masjid dari pintu 91, saya melihat ada sekatan pembaras untuk jamaah wanita. Selanjutnya saya keluar dari pintu 91 lagi ke area luar masjid. Perché di sì?
Setelah sholat duha, para jamaah satu persatu mulai meninggalkan masjid sehingga masjid mulai tampak kosong. Tapi tetap ada saja yang leyeh-leyeh di dalam masjid namun tidak banyak. Di dalam masjid di banyak tempat, disediakan air zam-zam lengkap dengan cangkirnya. Juga ada tempat membuang cangkir bekas pakai. Air zam-zam, cangkir baru selalu ada dan tempat cangkir bekas pakai nggak pernah sampai kececer. Petugas selalu mengecek ini semua secara keseluruhan dan rutin. Ada pagar pembatas untuk jamaah wanita dan laki-laki. Di dalam pagar itu khusus buat sholat jamaah wanita. Ketika jamaah hendak masuk ke dalam masjid dan membawa tas besar, pasti dicegat oleh petugas keamanan atau askar untuk diperiksa isi tas tersebut. Misal kita habis belanja di mall dan ingin sholat jamaah di dalam masjid, bila isi tas berupa benda keras pasti tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi harus sholat berjamaah di pelataran Masjidil Haram. Sebaiknya, bila masih ingin sholat berjamaah di dalam masjid, belanjanya setelah jamaah hendak pulang saja. Kali ini saya keluar dari dalam masjid melalui pintu 89 yang tidak jauh ke arah Zamzam Tower. Pelataran masjid yang luas dan pelataran ini juga digunakan untuk sholat berjamaah yang tidak ingin masuk ke dalam masjid. Seluas ini, bila jamaah sudah mulai banyak maka pelataran ini penuh dengan jamaah sampai ke pelataran toko-toko. Kalau sudah waktunya sholat atau setelah iqomah, di setiap tempat mereka gunakan untuk sholat agar tidak tertinggal berjamaah. Jadi setiap jamaah selalu membawa sajadah yang bisa digulung kecil. Karena, ketika waktu sholat sudah tiba dan jamaah masih di terminal Ship Amir maka mereka turun dari bis dan menggelar sajadah di depan bis atau di samping bis. Waktu sholat semua bis berhenti, tidak ada yang operasional. Makanya, kalau sudah waktunya sholat, jamaah tidak khawatir diusir oleh sopir meskipun di depan bis. Begitu juga di mall, sudah waktunya sholat, jamaah menggelar sajadah. Di mall juga ada lengkungan yang mengarah ke Ka'bah atau kiblat. Dan suara imam juga sampai di mall bahkan sampai di terminal Ship Amir. Jangan khawatir salah arah kiblat. Inilah ketika jamaah berada di sekitaran Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dikelilingi oleh hotel-hotel berbintang 5 yang menjulang tinggi, namun tidak ada yang melebihi tingginya Zamzam Tower. Hotel yang dekat dengan Masjidil Haram ini sewanya cukup mahal bila di musim haji. Haji Plus atau Haji Futoda tinggalnya di sekitar ini, namun haji reguler jauh dari hotel ini. Meskipun jauh namun ada bus salawat yang beroperasi 24 jam. Kalau umroh, jamaah umroh menginapnya di area ini, paling jauh belakang hotel bintang 5 ini. Sejauh-jauhnya hotel jamaah umroh, tidak lebih jauh dari terminal Ship Amir. Untuk pergi sholat ke Masjidil Haram, cukup jalan kaki dan bisa sholat 5 waktu berjamaah dalam sehari di Masjidil Haram ini. Di area Zamzam Tower inilah pendukung untuk pembiayaan perawatan dan operasional Masjidil Haram. Jadi jamaah haji maupun umroh tidak kena biaya apapun,
Bahkan tidak ada kotak amal di Masjidil Haram ini. بيدوروا على ابنه استحالة
Keluar dari pintu 89 Masjidil Haram, jamaah bisa melihat Zamzam Tower atau Clock Tower merenjulang tinggi dengan jelas. Zamzam Tower ini terlihat dari kejauhan bahkan dari hotel tempat kami menginap yaitu Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel Jarwal 5. Saya penasaran ada apa saja di bawah Zamzam Tower dan saya mulai mendekat ke arah pintu masuk Zamzam Tower. Sebelum masuk, saya berbalik arah melihat ke arah Masjidil Haram. Betapa megahnya Masjidil Haram ini, tower yang menjulang tinggi dengan penerangannya membuat terkagum-kagum saya melihatnya. Saya melihat ada tower Masjidil Haram yang masih ada krennya, berarti tower itu masih tahap pembangunan. Meskipun di musim haji, proyek pembangunan Masjidil Haram tetap berjalan, tidak berhenti. Di pagi hari sekitar jam 6 tampak pekerja lengkap venga pakaian pengamannya berdatangan untuk melaksanakan pembangunan masjid. Saya melihat dari ujung Masjidil Haram yang terlihat dari pintu Mall Zamzam Tower, begitu megah dan indah. Kemudian saya masuk ke dalam Zamzam Tower lantai 1, tidak tampak banyak perdagangan, namun masuk ke dalam lagi, mulai tampak penjual pakaian dan pernak-pernik untuk oleh-oleh. Toko emas juga ada di dekat pintu masuk dan arah ke kanan ada hotel ada tempat penukaran uang. Agak ke belakang, ternyata banyak hotel mewah yang arah ke Hotel Mia dijaga oleh petugas hotel. Coba naik ke lantai berikutnya ternyata tempat kuliner masakan khas Arab Saudi seperti nasi kebuli, ayam al-bait, es krim dan lain-lain. Tempat duduk makan yang disediakan untuk jamaah yang jajan, bisa melihat dari ketinggian tampak Masjidil Haram. Setelah survei di dalam mall di bawah Zamzam Tower, saya keluar lagi. Jadi kali ini saya masih tahap survei, belum belanja dan berikutnya nanti baru akan belanja oleh-oleh, jajan dan lain-lain. Setelah selesai sholat subuh, kemudian melihat-lihat sekeliling Masjidil Haram termasuk masuk mall di bawah Zamzam Tower. Terlintas di dalam pikiran untuk melihat area tawaf dan sa'i, namun nggak memakai pakaian ihram. Kalau hanya mau masuk area tawaf di lantai atas saja, tanpa menggunakan pakai ihram nggak masalah atau diperbolehkan. Maka saya masuk area tawaf di lantai atas dan saya mengelilingi Ka'bah. Tawaf di lantai atas memang jarak putaran lebih jauh dari lantai dasar. Karena baru awal ke Masjidil Haram, maka keingintahuan itu atau penasaran itu hal yang wajar. Kemudian melewati area sa'i, mencoba satu putaran dan kemudian keluar dari area masjid. Saya mengikuti jamaah yang tidak saya kenal, yang jelas datang dari berbagai dunia untuk melaksanakan rukun haji. Mengikuti di tengah-tengah jalan hingga beberapa putaran. Saya penasaran ingin melihat Ka'bah yang berada di lantai dasar.
Ternyata tidak bisa dengan jelas karena ada pembatas jalan, bagian pinggir digunakan untuk kursi roda. Meskipun bisa masuk ke area kursi roda, nggak bisa melihat Ka'bah dengan utuh karena bagian pinggir dipasang pembatas. Tidak bisa menepi ke pagar permanen. Namun saya mencoba sepanjang putaran, tetap nggak bisa melihat Ka'bah dengan jelas dengan lengkap. Jadi dalam video ini tidak bisa menangkap gambar Ka'bah utuh dan lengkap. Terkadang terlihat bagian atasnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai rukun yang mani angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. بسم الله الله أكبر. هذا المقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام. بسم الله الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. Yang depan sudah. Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi fil mali wal ahli wal walad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah
العلي العظيم. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rukun Yamani angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Bismillah, Allahu Akbar. Setelah selesai tawaf di lantai atas, kemudian sa'i dan lanjut tahallul. Kemudian saya pulang menggunakan bis salawat nomor 15 jurusan Jarwal 5 ke Ship Amir. Dari Masjidil Haram jalan kaki ke terminal Ship Amir kira-kira jaraknya 1,5 km. Kalau di siang hari, sinar matahari sangat menyengat di badan kita. Kalau nggak menggunakan alas kaki, telapak kaki bisa melepuh dan pecah-pecah. Terus berjalan hingga sampai terminal Ship Amir dan cari bis nomor 15. Di terminal Ship Amir ini banyak bis berbagai jurusan dan saya cari bis yang nomor 15 yaitu Jarwal 5 Ship Amir. Bis nomor 15 ini diperuntukkan ke tempat kami menginap sektor 6 Hotel Indonesia 602 yaitu Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel. Terminal Jarwal 5 di depan hotel kami menginap, sehingga tidak harus jalan kaki jauh. Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel ini terdiri dari 3 tower, ditempati 2 kloter. Lobi hotel cukup luas dan lengkap, itu ada kantin atau tempat cemilan dan klinik Indonesia juga ada. Depan hotel juga banyak orang jualan baik di toko maupun yang menggelar di emperan. Jajanan masakan Indonesia juga bermacam-macam pilihan. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, rayon, polimikro printing dan dyeing sudah bersertifikat SNI juga sudah bersertifikat halal berkualitas dengan harga termurah.